Kemarin kamu ingat pernah gagal presentasi dan merasa malu banget. Tapi hari ini, kenangan yang sama terasa beda, kayak ada sudut pandang baru yang bikin kamu lebih tenang. Otakmu baru aja melakukan sesuatu yang hampir mustahil. Jadi begini ceritanya. Otak kita punya kemampuan yang namanya neuroplastisitas, kemampuan untuk mengubah struktur dan koneksi neuronnya sepanjang hidup. Tapi yang lebih gila lagi, setiap kali kamu mengingat sesuatu, otak kamu gak cuma memutar ulang rekaman lama. Dia aktuali sedang menulis ulang kenangan itu. Bayangin kamu lagi scrolling foto-foto lama di galeri HP. Setiap kali kamu buka foto yang sama, kamu melihatnya dengan mata yang udah berubah karena pengalaman hari ini. Nah, otak kamu melakukan hal serupa, tapi lebih ekstrim. Dia bisa mengubah emosi yang terkait dengan kenangan, mengubah detail-detail kecil, bahkan mengubah cara kamu menginterpretasi kejadian itu. Makanya kadang kamu bisa ngerasa, kok gue dulu ceringnya banget ya? Atau, sebaliknya, wah ternyata gue dulu udah keren. Proses ini terjadi setiap hari tanpa kamu sadari. Setiap refleksi, setiap introspeksi, setiap kali kamu cerita ulang pengalaman ke teman, semua itu adalah momen di mana otak kamu sedang melakukan rewiring. Kenangan yang tadinya bikin kamu insecure bisa berubah jadi sumber kekuatan. Trauma yang dulu melumpuhkan bisa berevolusi jadi wisdom. Dan yang paling amazing, kamu bisa mengendalikan proses ini. Tapi tunggu dulu, ini artinya masa lalumu gak pernah fix. Setiap kali neuron di hippocampus, bagian otak yang ngehandle memori, mengaktifkan sebuah kenangan, koneksi antar neuron yang terlibat ikut berubah. Ini bukan teori doang. Ini udah dibuktiin lewat brain imaging. Saat kamu mengingat, protein-protein baru diproduksi, sinapsis baru terbentuk, dan jalur neural lama bisa melemah atau menguat. Bayangin kenangan kayak jalanan di kota. Setiap kali kamu lewat jalanan yang sama, kondisi jalannya bisa berubah, ada yang diperbaiki, ada yang rusak, ada yang ditambal. Begitu juga dengan kenangan. Setiap kali diakses, dia bisa berubah tergantung konteks emosional dan kognitif saat itu. Yang bikin makin wild, otak kamu punya bias yang namanya reconsolidation. Artinya, kenangan yang sering diingat dan direfleksikan cenderung berubah sesuai dengan belief, sistem dan emotional state kamu sekarang. Jadi kalau sekarang kamu lagi dalam fase growth mindset, kenangan gagal dulu bisa tereframe jadi pembelajaran berharga. Sebaliknya, kalau lagi insecure, kenangan sukses dulu bisa terdistorsi jadi kebetulan doang. Penelitian di MIT bahkan nunjukin kalau false memories bisa ditanamkan dengan cara mengaktifkan neuron-neuron tertentu pakai optogenetics. Artinya, distinction antara kenangan asli dan kenangan yang udah dimodifikasi itu sangat tipis. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau kamu bisa hack proses ini? Kamu pasti punya kenangan yang masih bikin ceringnya atau sakit hati sampai sekarang. Mungkin saat ditolak gebetan, dipermaluin di depan kelas, atau gagal dalam sesuatu yang penting. Setiap kali kenangan itu muncul, kamu ngerasa gak nyaman dan pengen quickly dismiss it. Tapi ini aktuali momen emas buat neuroplastisitas. Coba teknik ini, pas kenangan itu muncul, jangan langsung hindari. Duduk sebentar, tarik napas, dan tanya ke diri sendiri, kalau kejadian, ini happen sama orang yang gue sayang, gue bakal bilang apa ke dia? Biasanya jawaban kamu bakal lebih kompasionata. Nah, reframe kenangan itu dengan lens kompasion yang sama. Atau coba perspektif future self. Kalau gue udah 10 tahun lebih, tua dan wise,
gue bakal lihat kejadian ini gimana. Setiap kali kamu melakukan refleksi kayak gini, kamu literally mengubah neural pathway yang associated dengan kenangan itu. Lama-lama, emotional charge-nya berkurang, dan kamu bisa extract wisdom tanpa attached shame atau regret. Praktik journaling juga powerful banget. Pas kamu nulis tentang pengalaman, otak kamu engage berbagai area dari motor cortex buat nulis sampai prefrontal cortex buat analisis. Proses ini bikin kenangan terencode ulang dengan framework yang lebih mature. Gak cuma itu, visualization juga works. Bayangin diri kamu di masa depan berterima kasih sama diri kamu sekarang karena udah belajar dari pengalaman itu. Plot twist yang sebenarnya, kamu bukan victim dari masa lalumu. Kamu adalah aktive editor dari story hidupmu sendiri. Setiap hari, setiap refleksi, setiap kali kamu choosing to see things differently, itu semua adalah acts of neuroplasticity. Otak kamu gak cuma menyimpan kenangan, dia juga constantly rewriting them based on who you are becoming. Jadi next time ada kenangan yang bikin uncomfortable, remember, itu bukan fixed reality. Itu cuma draft yang bisa kamu edit. Kalau kamu sering overthinking tentang masa lalu, channel ini literally dibuat buat kamu.